Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kepada yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bapak terhormat Bapak Asda Sandu sebagai wakil dari yang mewakili Pak Bupati Kabupaten Sukabumi, Bapak-bapak dari Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Pak Kasubag, juga para kasih yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua KPIHU se-Kabupaten Sukabumi yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada kegiatan ini, yang mohon maaf jika saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini menghadiri acara Syakur bin Hikmah serta evaluasi penyelenggaraan operasional haji di tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah yang telah kita laksanakan selama hampir 2 bulan kebelakang. Alhamdulillah sudah selesai semua. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tapi dan mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala yang saya hormati dan juga Pak Asda Sandu, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa pada tahun ini, tahun 2024, kami di Provinsi Jawa Barat telah memberangkatkan jamaah sesuai kuota yang diberikan oleh pusat untuk Provinsi Jawa Barat, bahwa kuota Jawa Barat pada tahun ini total keseluruhan adalah 40.201 orang. Dan alhamdulillah kami bisa memberangkatkan sebanyak 40.216 orang, lebih dari kuota yang ditetapkan. Kenapa bisa lebih? Karena Jawa Barat dipercaya ketika ada provinsi lain yang tidak terserap kuotanya diserahkan kepada Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan semua pihak. Dan juga untuk Kabupaten Sukabumi, kuota murni adalah 1.646. Tapi yang diberangkatkan pada tahun ini adalah 1.704. Dari kuota yang diberikan ternyata yang diberangkatkan lebih banyak. Kenapa bisa terjadi? Karena komunikasi yang baik kasih haji dan KBPH. Jadi memang ada kuota tambahan yang dialokasikan cadangan. Pada tahun ini juga kami memberangkatkan jamaah haji dari 2 embarkasi, Pak, dari Indramayu dan dari Bekasi. Asrama Haji Bekasi memberangkatkan jamaah sebanyak 27.839 orang, sedangkan dari Kertajati kami memberangkatkan 13.218 orang. Pada tahun ini di Jawa Barat yang meninggal 70 orang. Mudah-mudahan nama kita diterima. Sedangkan tahun lalu yang meninggal itu ada 117 orang. Secara keseluruhan memang ada penurunan sekitar 40% dari tahun kemarin, dan ini adalah ikhtiar kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang telah membantu dan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memperlakukan istitoah. Jadi pada tahun ini diperlakukan bahwa istitoah jamaah tidak bisa melakukan pelunasan jika belum melaksanakan istitoah. Jadi ketika sudah dinyatakan bahwa layak terbang dan secara kesehatan dinyatakan mampu untuk berangkat, baru jamaah bisa melunasi. Ini salah satu ikhtiar dari kita Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan, sehingga alhamdulillah tingkat kematian atau tingkat wafat jamaah bisa menurun baik tingkat provinsi maupun nasional. Dan pada tahun ini juga kami di Provinsi Jawa Barat memberangkatkan jamaah lansia sebanyak 1.935 orang. Jadi jamaah prioritas lansia kita berangkatkan dengan
baiklah jamaah haji lansia mulai dari keberangkatan sampai kepulangan kita memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji lansia, dan ini mungkin bisa dirasakan oleh para ketua KBIHU yang memberangkatkan jamaah dan mendampingi jamaah ke tanah suci. Bapak Ibu sekalian, itu adalah evaluasi di 2024, dan kami juga harapkan nanti ada evaluasi lanjutan di tingkat kabupaten kota. Ini kami lakukan serentak di seluruh Jawa Barat, karena kami akan melaksanakan evaluasi tingkat Jawa Barat pada tanggal 5 sampai tanggal 7, dan tingkat nasional tanggal 7 sampai tanggal 10, sehingga waktu yang memang terkesan terlalu cepat dan mendadak, kita harus melaksanakan kegiatan ini. Dan ini juga berkaitan dan bersamaan dengan peresmian gedung PLHUT. Ini gedung ini sudah diresmikan oleh Pak Menteri Agama Pak waktu itu di Cirebon. Jadi ada 3 PLHUT di Jawa Barat, ada di Kabupaten Sukabumi, kemudian di Kabupaten Indramayu, dan di Kota Cirebon. Dan di PLHUT Sukabumi ini adalah yang pertama kali selesai Pak. Selesai secara efektif dan efisien, sehingga dinobatkan sebagai PLHUT terbaik tahun ini di Indonesia. Terbaik tapi masih agak panas. Nanti bisa, ini masih dalam masa perawatan baru 1 hari, belum dicek ini ya. Jadi belum dicoba, ternyata pas dicoba panas. Nah ini harus segera dilaporkan dan diperbaiki masih. Jadi biar tidak, ini udah banyak yang pas waktu ini. Pada tahun depan kami akan memberangkatkan jamaah di asrama haji Indramayu di Bandara Haji Kertajati sebanyak kurang lebih 40.000 sampai 50.000 jamaah. 40.000 sampai 50.000 jamaah. Kenapa lebih banyak dari kuota haji Jawa Barat? Karena akan ada limpahan dari Jawa Tengah yang akan berangkat dari asrama haji Indramayu dan embarkasi Kertajati. Itu dari Tegal, Brebes, Pekalongan, insya Allah akan diberangkatkan dari asrama haji Indramayu. Nah untuk Kabupaten Sukabumi, tadi Pak Kepala ngobrol sama saya, katanya pengen juga diberangkatkan dari Indramayu. Setuju Pak? Jadi sebenarnya Indramayu itu bagus Pak. Untuk jamaah itu bagus. Kenapa bagus? Karena di sana panas, jadi paling nggak jamaah bisa beradaptasi dulu sebelum. Masih gersang Pak. Insya Allah Sukabumi tidak termasuk dari kabupaten kota se-Jawa Barat yang akan kita berangkatkan ke Indramayu Pak. Karena yang mungkin akan tetap berangkat dari Bekasi itu hanya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok, Bekasi dan Bekasi. Sisanya itu akan kita berangkatkan ke Indramayu. Tapi kalau Sukabumi mau boleh. Sekali-sekali Pak di Indramayu itu. Jadi Indramayu itu proyek kedepannya adalah asrama haji terbaik dan terbagus di Indonesia Pak. Di asrama haji Indramayu itu nanti ada jalan raya, terus juga masjid terbesar di Indramayu, Masjid Al-Jabar. Kemudian juga ada 4 tower dan miniatur Ka'bah. Kemudian juga ada mock-up pesawat nanti di Indramayu itu, dan juga akan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Jawa Barat. Jadi kami mohon doa dari para masyarakat di Sukabumi, doakan biar Indramayu menjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan juga doakan Sukabumi biar tidak perlu ke Indramayu. Gak apa-apa, Indramayu itu bagus. Memang agak jauh kalau dari Sukabumi dibandingkan daerah yang lain. Indramayu itu sangat asrama haji Indramayu itu sangat berpengaruh Pak sebenarnya. Jadi itu salah satu kebanggaan Jawa Barat juga, dan berpengaruh juga buat Kertajati. Jadi dengan adanya asrama haji Indramayu itu, Bandara Kertajati itu tidak jadi didegradasi dari bandara internasional jadi menjadi hanya bandara nasional.
Karena ada haji pemberangkatan di sana, BIJB tetap menjadi Bandara Internasional Jawa Barat. Jadi tidak didegradasi. Karena ada 13.000 pemberangkatan yang diberangkatkan dari Kertajati. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga ini informasi untuk para KBHU. Kami akan melaksanakan pendataan, verifikasi data di bulan Oktober. Jadi tolong siapkan data-data jamaah yang memang mungkin berangkat di tahun 2025. Pasporan tolong disiapkan juga, karena kita akan proses secara secepatnya. Karena visa itu kemungkinan sudah bisa diproses antara bulan Januari dan Februari 2025. Jadi ini tidak terasa Bapak Ibu sekalian, rehat kita hanya sebentar, kita sudah langsung dihadapkan lagi dengan pemberangkatan haji di tahun 2025. Semoga Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam operasional haji 2024 bisa juga terlibat lagi di 2025. Kalau yang hanya terlibat sampai di asrama haji Bekasi, mudah-mudahan tahun depan bisa juga terlibat di tanah suci untuk aminnya yang paling kenceng mana itu Pak, biar nanti diusulkan jadi petugas haji. Amin. Alhamdulillah Pak, ini Kabupaten Sukabumi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang melaksanakan operasional haji, karena Kabupaten Sukabumi alhamdulillah kami tidak mendapatkan laporan jelek sedikit pun. Mereka dilayani dengan baik, testimoni juga sudah banyak kami terima, diberikan oleh para KBHU maupun tokoh masyarakat di Sukabumi. Tapi bikin testimoninya sukarela atau instruksi Pak? Sukarela, alhamdulillah, mudah-mudahan sukarela, karena memang apa yang dilakukan dan kami berusahakan, kita semua usahakan untuk melayani jamaah haji ini, kita benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik Pak. Pada tahun ini juga mungkin ini bisa diketahui dan dirasakan oleh para KBHU bahwa jamaah lansia dan rizki itu ditempatkan di tempat duduk VIP. Betul ya Pak? Jadi ketua KBIH tidak bisa lagi milih-milih tempat duduk untuk duduk di VIP. Nah Pak, ketua FK ketawanya paling besar karena cuma ke belakang duduknya. Jadi sekarang ini diutamakan Pak, untuk yang risti dan lemah juga sakit, kita tempatkan di tempat duduk VIP. Kemudian juga ketika turun di asrama haji langsung disambut dengan kursi roda, kemudian juga diantarkan langsung ke kamar. Dan pada tahun ini juga kami punya SOP di asrama haji bahwa tidak ada seremonial untuk penyambutan jemaah baik kedatangan maupun pemulangan. Makanya saya mohon maaf kalau ternyata kami tidak memberikan ruang untuk melakukan penyambutan seremonial, apalagi kalau kepulangan jamaah. Di kepulangan jamaah itu kami singkirkan meja yang ada di depan untuk menghindari agar bila ada pejabat di daerah yang ingin duduk dan memberikan sambutan. Kalau mau maksa juga bikin sambutan, kami suruh berdiri saja. Kenapa itu kami lakukan? Karena kalau jamaah sudah mau pulang, nggak akan dengar omongan siapa-siapa. Jamaah udah mau pulang, itu kalau kita mau juga nggak akan didengar. Karena pengen cepat sampai di. Akhirnya kita berikan itu, dan alhamdulillah pada tahun ini tidak sampai 1 jam proses di embarkasi ketika pemulangan itu sudah selesai. Betul ya? Jadi hanya masuk ke aula, diarahkan untuk menerima jam-jam dan langsung masuk ke bis. Tidak perlu lagi ada banyak-banyak sambutan, sehingga jamaah juga merasa nyaman dan bisa segera istirahat di rumah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasional haji 2024 di Kabupaten Sukabumi. Insya Allah akan ada apresiasi dari kami di bidang Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Sukabumi, khususnya dengan penambahan kuota petugas bagi silakan mulai malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum